terlihat makam-makam yang lain, yang mana dipercaya kalau makam itu adalah makam ayah dan ibu daripada anak kembar ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa waktu lalu kita sempat membahas tentang kontroversi serta konspirasi dari film-film kartun. Nah, kalau berbicara tentang film kartun, sudah pasti Disney paling banyak kontroversinya. Karena kenapa? Memang dikenal dengan pesan-pesan tersirat, satanisme, serta adanya simbol-simbol Illuminati. Nah, hal ini tidak terlepas dari keanggotaan daripada si pendirinya atau si pemiliknya gitu ya. Nah, pendiri dan pemiliknya ini itu adalah anggota dari sekte tersebut. Nah, jadi nggak heran gitu ya. Nah, kali ini kita tidak membicarakan tentang kartun luar negeri, tapi justru kita akan membicarakan tentang kartun yang ada di dalam negeri. Ini kartun berasal dari Malaysia, walaupun sebenarnya animatornya itu ada orang Indonesia juga gitu ya. Karena memang di awal karir film ini, harusnya film ini itu menjadi sebuah film yang didistribusikan oleh production house Indonesia. Namun lagi-lagi sayangnya gitu ya, kurang melek lah gitu ya dengan prestasi-prestasi seperti ini. Akhirnya menjadi sebuah film rilisan milik tetangga, yaitu negara jiran Malaysia. Nah, kalau berbicara tentang film ini berjudul Upin Ipin, pasti kalian semua tahu gitu ya, siapa yang nggak kenal dengan kartun yang lucu ini. Karena baik dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa itu menyukai film kartun yang satu ini. Nah, hal ini tidak terlepas dari lucunya film ini, geng. Karena kalau misalkan kita nonton film itu memang sangat menghibur dan kadang kita terbawa ke dalam alur ceritanya gitu ya. Dua orang bocah kecil botak gitu ya, dengan logat Melayu yang sangat kental dan banyak sekali kalimat-kalimat lucu yang dia lontarkan. Dan perlu kalian ketahui, Upin Ipin ini tidak hanya tayang di Indonesia, bahkan sampai negara Thailand, Kamboja, Brunei, Singapura, Vietnam, Hong Kong, Turki, bahkan sampai Korea Selatan, film Upin Ipin ini dikenal gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah film yang bisa dikatakan prestasinya itu bagus lah gitu dalam dunia hiburan. Upin Ipin pertama kali rilis pada tanggal 14 September 2007, geng. Pertama kali tayangnya itu di Malaysia, yaitu di TV9. Nah, di awal penayangannya, kartun Upin Ipin ini sudah sangat digemari dan banyak sekali orang yang suka. Dan orang tua pun seneng gitu ya kalau anak-anaknya menonton serial kartun ini. Karena memang tujuan daripada tayangan kartun ini itu menunjukkan sosok anak-anak kecil yang ceria, pintar, dan jalan ceritanya pun memiliki pesan moral dan nilai-nilai edukatif. Jadi keren gitu ya kalau untuk anak kecil nih malah membangun rasa ceria atau semangat pada anak-anak yang menonton. Oke, singkat cerita nih ya, sinopsis dari Upin Ipin ini merupakan dua orang anak kecil yang tinggal bersama opah atau neneknya serta seorang kakaknya yang bernama Kak Rus. Mereka ini tinggal di sebuah rumah yang berada di kampung. Dan dikabarkan kalau orang tua atau ibu dari Upin Ipin ini serta ibunya Kak Ros gitu ya, itu sudah meninggal dunia. Dan salah satu episode menunjukkan di mana letak kuburan daripada ibu mereka. Nah, ini episodenya itu adalah episode hari raya dan istimewa hari ibu. Nah, kalian bisa cari, kalian bisa nonton gitu ya. Di situ ada episode dimana Upin dan Ipin mengunjungi makam ibu mereka. Nah, kedua anak kembar ini kadang agak susah dibedakan gitu ya, mana abang mana adik gitu ya. Nah, ternyata abangnya itu adalah Upin, dimana Upin ini lahir 5 menit lebih awal dibandingkan Ipin. Jadi peranan dia sebagai kakak, sebagai abang gitu ya, itu benar-benar lebih besar. Jadi dia benar-benar yang apa ya, yang memimpin lah di dalam status kembar mereka berdua. Nah, baru-baru ini tersiar kabar tentang sebuah penemuan makam daripada Upin Ipin. Kalau kita lihat secara sinopsis, ini berbanding terbalik gitu ya dengan filmnya. Kalau kita lihat di filmnya, justru yang meninggal atau yang makamkan gitu ya, itu orang tua mereka. Upin dan Ipin adalah pemeran yang masih hidup gitu. Nah, namun tersebar sebuah video yang heboh banget yang memperlihatkan dua buah kuburan anak kecil. Di situ buat tulisannya tertulis jelas Upin Ipin. Nah, memang nih geng ya, kalau kita bahas tentang film Upin Ipin ini sudah sejak lama sebenarnya desas-desus tentang asal cerita atau awal mula cerita ini diangkat gitu. Dikabarkan kalau Upin Ipin ini katanya dulu ya itu hanya sebuah hayalan dari opah atau hayalan dari neneknya. Dikarenakan opah ini kangen dengan sosok dua orang cucunya ini, yang mana cucunya ini sudah meninggal dunia. Nah, kontroversi atau konspirasi itu udah kesebar beberapa tahun lalu dan banyak sekali orang-orang tuh yang ngecengin gitu ya. Dulu banyak banget tuh gue sempat bahas dan netizen bilang sotoy, cocok logi dan segala macam lah gitu ya, tidak ada buktinya. Nah, hari ini
akhirnya tersebar luaslah sebuah video yang memperlihatkan dua buah kuburan anak kecil yang jelas sekali tulisannya Upin Ipin. Hal ini semakin memperkuat konspirasi tentang asal muasal cerita Upin Ipin ini yang tadinya mungkin terdengar oleh orang hanya sebuah cocok logi, namun jika sudah ada bukti seperti ini, bisa jadi apa yang didesas-desuskan selama ini itu adalah hal nyata. Nah, video ini diunggah dan bisa kalian lihat di akun TikTok dengan username Wahyu Punya _ Di situ jelas banget dua kuburan anak kecil dengan batu nisan tulisan Upin Ipin tadi. Tapi sebenarnya yang membuat video ini viral bukan akun Wahyu Punya itu. Namun yang pertama kali memviralkan adalah akun dari username Crypto Investors. Nah, namun sayangnya akun tersebut sudah di-ban oleh TikTok dan untungnya banyak yang sudah merepost. Ya, nggak heran ya, namanya juga TikTok ya. Kita nggak salah apa-apa, biasanya ada aja gitu ya. Kayak kita cuman ngepost ketawa-ketawa doang, kena ban, kena strike gitu ya. Memang aneh banget aturan di TikTok. Tapi kalau cewek-cewek joget seksi-seksi belahan-belahan gitu malah dianggap aman, biasa aja, nggak kena strike, nggak kena ban. Ya, nggak tahu dah. Nah, pemilik akun TikTok Crypto Investors ini sempat membagikan sebuah cerita atau kisah tentang Upin Ipin. Dia semakin memperkuat desas-desus atau konspirasi selama ini tentang kebenaran cerita Upin Ipin, dimana dia mengatakan kalau Upin Ipin ini diangkat dari kisah nyata. Nah, kisah nyata yang dia ceritakan ini terjadi tepatnya pada tahun 1995, dimana keluarga dari Upin Ipin ini sebenarnya adalah keluarga korban kecelakaan. Ketika kecelakaan terjadi, Upin, sang kakak gitu ya, itu meninggal dunia di tempat bersama kedua orang tuanya, geng. Sedangkan Ipin itu mengalami koma di rumah sakit. Dan selama beberapa bulan dia koma, akhirnya Ipin pun ikut menyusul kakaknya dan kedua orang tuanya, dia meninggal dunia. Terus di dalam kendaraan keluarga mereka tersebut, ternyata Kak Ros juga ikut. Dan dimana Kak Ros ini mengalami koma sama seperti Ipin. Hanya saja Kak Ros mengalami koma dalam waktu yang cukup singkat ya, mungkin di saat itu Kak Ros sudah dewasa kali ya, jadi tubuhnya itu lebih kuat, sementara Ipin masih kecil yang dimana antibodi badannya mungkin belum bisa menahan rasa sakit gitu, jadi makanya komanya cukup lama. Di dalam cerita tersebut dikatakan kalau Kak Ros ini benar-benar mengalami trauma. Harapan satu-satunya ketika dia sadar dari koma tersebut adalah Ipin. Dia sangat berharap Ipin selamat karena kedua orang tuanya sudah tidak selamat dan salah satu adik kembarnya juga tidak selamat. Nah, di dalam penantian ternyata Kak Ros harus mengikhlaskan atau merelakan adiknya yang kedua, adik kembarnya itu juga ikut menyusul keluarganya yang lain meninggal dunia. Nah, semenjak saat itulah Kak Ros ini bersikap sangat aneh, dimana dikatakan kalau Kak Ros ini seperti tidak bisa menerima keadaan kalau keluarganya sudah meninggal dunia. Ditambah lagi dia sangat sayang dengan kedua adik kembarnya yaitu Upin dan Ipin. Dan di saat itulah Kak Ros mulai berhayal dan membayangkan tentang kehidupan kedua adik kembarnya yang sudah meninggal ini, geng. Dia membayangkan kalau kehidupan dia bersama adik-adiknya masih berjalan lancar alias kedua adiknya ini masih hidup. Jadi dia berhayal seolah-olah sedang bermain dengan kedua adik kembarnya, dia sedang ngobrol gitu ya, memberikan adiknya makanan segala macem lah gitu. Nah, dan di dalam perjalanan mereka pada awalnya banyak yang memperkirakan kalau keluarga besar ini melakukan perjalanan bersama opahnya juga atau si neneknya juga di dalam kendaraan tersebut. Nah, ternyata enggak, geng. Keluarga ini hanya melakukan perjalanan dengan keluarga inti aja. Jadi opahnya itu berada di rumah. Nah, dan tujuan perjalanan mereka adalah ke rumah opah. Jadi kalau misalkan kalian mempertanyakan kenapa opahnya tidak dikabarkan juga ikut sebagai korban di situ. Nah, ternyata memang tujuan perjalanan mereka ingin ke rumah opah. Jadi opahnya ini sedang menunggu keluarga tersebut untuk datang gitu ya. Mungkin bagi kalian cerita ini akan sedikit membingungkan. Ditambah lagi kalian akan mempertanyakan mana buktinya gitu kan? Kenapa tidak ada beritanya? Kalau memang ada kejadian pastilah ada beritanya. Nah, namun balik lagi ini sebuah cerita atau kisah yang sudah sangat lama, yaitu tahun 1995. Bisa saja ya beritanya tidak begitu heboh gitu, geng ya. Dan si pemilik akun Crypto Investors ini memperkuat ceritanya dengan memberikan sebuah bukti foto yang dikabarkan kalau foto ini adalah fotonya Kak Ros. Kalian bisa lihat nih gambarnya. Di foto ini terlihat jelas sesosok anak kecil perempuan. Dan di situ dikatakan nama lengkapnya adalah Rosdiana. Dan selain itu juga terlihat jelas adanya rumah Upin Ipin ya. Looknya tuh kalian lihat jelas gitu ya.
Nah, jadi di sini kalian bisa melihat jelas ya, bentukan rumahnya itu mirip sekali dengan rumah Upin Ipin yang asli yang ada di film. Nah, banyak yang mempertanyakan gitu ya, apakah benar namanya cuma Upin Ipin? Karena kalau kita lihat di batu nisannya, tulisannya tuh gede banget, Upin Ipin, begitu doang gitu ya. Ternyata nama dua anak kembar ini itu lengkapnya adalah Arufin bin Abdul Salam untuk nama Upin dan Arifin bin Abdul Salam untuk nama Ipin. Jadi di sini kita udah tahu ya nama lengkap mereka semua, mulai dari Kak Ros namanya Rosdiana, dan Upin yang bernama Arufin, serta Ipin bernama Arifin. Dan Abdul Salam itu berarti nama ayah mereka ya geng ya. Terus pasti timbul pertanyaan, kalau memang namanya Arufin dan Arifin, ya ini kan nama yang nyata banget dan lengkap gitu ya, kenapa di batu nisannya hanya tertulis Upin Ipin? Padahal kalau dipikir-pikir selayaknya kuburan-kuburan lainnya itu batu nisan biasanya namanya tuh lengkap gitu kan, sampai ke bin atau binti siapa gitu. Nah, belum diketahui gitu ya unsur penamaan daripada batu nisan ini kenapa dengan nama panggilan. Ya kalau misalkan tebakan gue nih ya, mungkin ini adalah panggilan sayang dari kakaknya untuk adik-adiknya. Makanya cukup dibuat Upin dan Upin saja gitu ya, sesuai dengan nama yang disukai atau nyamannya si kakak gitu. Nah, ini baru asumsi gue doang gitu. Nah, sampai saat sekarang ini belum diketahui kenapa namanya itu cukup singkat di batu nisannya. Mungkin kalian ada yang tahu alasannya kenapa, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ya, menurut asumsi dan opini kalian nih geng. Terus geng, kalau misalkan kalian perhatikan lagi nih ya, di batu nisan ini, di batu nisan Upin Ipin ini, itu ada sedikit hal yang janggal. Janggalnya di mana? Janggalnya adalah di tanggal wafatnya gitu ya, tanggal kematian daripada kuburan tersebut. Perbedaannya itu terletak di tahun, yaitu di mana Upin meninggalnya tahun 1995, sementara Ipin itu meninggalnya di tahun 1996. Dan inilah menjadi perdebatan orang-orang mengatakan kalau kuburan ini fake, kuburan ini hanya hoax, ini bukan kuburan Ipin dan Ipin. Tapi kembali lagi, tadi gue udah nyebutin kalau kejadian kecelakaan yang mereka alami itu di tahun 1995. Nah, ini tepat dengan tanggal wafatnya Upin ya. Di sini tertera 06/08/1995. Jadi tanggal 6 Agustus 1995. Sementara Ipin wafatnya itu ini bisa dikatakan hampir 8 bulan kemudian ya, yaitu tepatnya pada tanggal 2 bulan April tahun 1996 atau 02/04/1996 gitu ya. Nah, memang sih agak sedikit aneh kelihatannya, tapi kalian harus ingat Ipin itu tidak langsung meninggal dunia dalam kasus kecelakaan ini. Dimana Ipin ini sempat mengalami koma selama beberapa bulan, dan kakaknya Kak Ros juga mengalami koma namun hanya beberapa hari. Nah, makanya tanggal wafatnya itu berbeda walaupun kecelakaannya di tahun yang sama. 8 bulan setelah kecelakaan, ya wajar gitu ya, sudah berganti tahun, makanya tahunnya berbeda. Nah, dari kisah ini mungkin kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan kenapa serial kartun Upin Ipin itu sampai tamat atau bahkan sekarang mungkin belum selesai gitu ya, masih berlanjut terus gitu ya. Upin dan Ipin ini tidak kunjung besar, tidak bertambah besar atau tidak bertambah dewasa, karena ternyata memang tidak diketahui wujud dari dewasanya itu seperti apa, kisah mereka di dewasa seperti apa, dan bayangan atau hayalan dari kakaknya yang selamat itu tidak tahu ketika adiknya dewasa itu lucunya kayak apa gitu. Makanya serial Upin Ipin ini akan stuck terus di usia Upin dan Ipin yang masih kecil. Nah, muncul dua sudut pandang yang berbeda nih geng. Ada yang mengatakan kalau Upin dan Ipin ini adalah cerita hayalan dari kakaknya yang trauma, yaitu Kak Rosdiana. Namun ada juga orang yang beranggapan kalau ini adalah cerita traumanya sang nenek, yang mana dia sedang menunggu seluruh anak-anak dan cucunya untuk datang ke rumahnya, namun justru dia harus kehilangan keluarga tersebut untuk selama-lamanya dengan menyisakan Kak Ros satu-satunya cucu yang ada gitu ya. Sampai akhirnya sang nenek, yaitu opah gitu ya, itu merasa kayak ya dia menghayal lah tentang kehidupan Upin Ipin. Nah, jadi ada dua sudut pandang nih, ada dua hal yang netizen atau orang-orang percaya gitu ya. Nah, semuanya kembali ke kalian lagi, mana yang lebih masuk akal? Apakah ini hayalan sang nenek atau hayalan sang kakak, yaitu Kak Rosdiana? Coba tinggalkan komentar di bawah geng. Nah, untuk saat ini keberadaan dari makam Upin Ipin ini menjadi pro dan kontra. Sementara itu keluarga terkait itu belum memberikan keterangan apapun, dan keluarga asli dari Upin Ipin ini belum dipublikasikan sama sekali. Nah, namun pemilik akun Crypto Investors itu selalu meyakinkan netizen, dan dia membuat para netizen itu percaya kalau keluarga dari Upin Ipin ini dapat dikonfirmasi, dan bahkan dikatakan kalau keluarga si pemilik akun itu sangat dekat dengan keluarga asli dari almarhum Upin Ipin. Dan dia mengatakan kalau tempat tinggal mereka itu sebenarnya berdekatan. Nah, banyak sekali netizen yang penasaran dengan kelanjutan daripada kisah nyata Upin Ipin ini, dan banyak yang menunggu kisah sebenarnya di balik Upin
Upin dan Ipin ini. Nah lalu geng, beredar kabar juga di video makam Upin Ipin ini terlihat makam-makam yang lain, yang mana dipercaya kalau makam itu adalah makam ayah dan ibu daripada anak kembar ini. Namun makam ayah dan ibunya ini tidak terlalu mendapat perhatian dari khalayak ramai, dikarenakan ya yang terkenal adalah Upin dan Ipin gitu kan. Makanya orang-orang tuh nggak terlalu ngeh gitu ya kalau ada makam lain di sekitar makam Upin dan Ipin. Dan banyak yang mempertanyakan kalau memang ini adalah kisah nyata. Orang-orang penasaran bagaimana kondisi opah sekarang, apakah masih hidup atau sudah wafat, dan bagaimana kondisi Kak Ros, di manakah Kak Ros sekarang, dan apakah benar seperti yang ada di serial Upin Ipin, Kak Ros ini tinggal bersama si opah gitu ya, atau justru Kak Ros ini ternyata tidak tinggal bersama opah dan sudah tinggal di tempat lain. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penasaran dari netizen. Dan dari informasi yang beredar dikabarkan kalau keluarga Upin Ipin itu sudah memberikan izin gitu ya untuk penayangan kartun ini, karena mungkin terdapat royalti juga kepada sang keluarga. Nah namun mungkin syarat-syarat untuk adegan di dalam serial kartun ini itu lebih dibuat friendly, menyenangkan, ceria, dan terkesan anak-anak yang suka menolong gitu ya, dan unsur-unsur edukatifnya itu lebih banyak di dalam serial ini. Dan juga geng, pemilik akun TikTok Crypto Investors ini berjanji nanti dia akan memposting foto asli keluarga besar dari Upin Ipin. Nah sampai saat sekarang ini kita masih menunggu ya kelanjutan dari informasi sebenarnya. Nah timbul pertanyaan nih geng, kenapa selama ini kisah asli atau keluarga asli dari Upin Ipin ini justru tidak dipublikasikan, malah terkesan disembunyikan gitu ya. Tidak seperti kisah Marsha and the Bear, ada cerita menyeramkan di belakangnya dan itu dipublikasikan ke masyarakat gitu kan, dan tidak ada yang disembunyikan gitu. Jelas banget ceritanya, kartun yang diangkat dari kisah yang sangat mengerikan. Nah namun di cerita Upin Ipin ini justru disembunyikan karena tidak ingin merubah kesan lucu dari sebuah serial kartun menjadi kisah horor. Nah karena jika sedari awal kita sudah mengetahui kalau Upin Ipin ini diangkat dari kisah nyata anak kecil yang sudah meninggal, itu kesannya seperti kita menonton dua sosok jasad yang dipaksa untuk menghibur dan membuat kita ketawa gitu geng. Jadi kesannya itu mengerikan banget. Nah makanya selama ini kisah daripada Upin Ipin ini lebih banyak disembunyikan. Dan apabila cerita aslinya itu tersebar, mungkin akan banyak orang yang enggan dan takut menonton serial Upin Ipin yang lucu ini. Makanya kisah aslinya itu ditutup-tutupi. Sampai detik ini keberadaan keluarga Upin Ipin masih menjadi rahasia. Nah kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa, dan kita akan mencari tahu alamat serta cerita sebenarnya di mana tentang kisah dibalik Upin Ipin yang asli ini geng.